Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak dan kakak-kakak yang lain berharap semua sehat, semua bisa menjaga kebersihan, kesehatan diri, makan yang sehat, minum vitamin agar kondisi tubuh kalian tetap fit dalam masa COVID. Oke adik-adik, hari ini kakak mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang selalu baik. Walaupun kita selalu nakal, kita usil, kita suka melawan orang tua, tapi Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang selalu mengasihi kita. Kita mau naikkan pujian sama-sama. Kita mau naikkan pujian God is so good. Adik-adik ikutin di rumah dengan pintar ya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Bahasa Inggrisnya, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Sungguh-sungguh katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Adik-adik, kakak mohon semua lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih hari ini kami masih menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, karena Engkau boleh menjaga kami selama 1 minggu sampai hari ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mau mengikuti ibadah online. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami supaya kami mengikuti semua rangkaian ibadah dengan baik dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak-kakak yang membimbing dan mengajar kami dengan hikmat-Mu agar hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita melewati setiap hari dengan perjuangan. Apalagi dikurung di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, semuanya di rumah. Itu nggak enak banget deh, tapi kita harus bersyukur bahwa semua hari, semua waktu adalah harinya Tuhan dan kita harus menikmatinya dengan ucapan syukur. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Inggrisnya belajar ya. That is the day, that is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will
rejoice and be glad in it. That is the day, that is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Mari persiapkan diri kalian dengan sungguh-sungguh, duduk diam dan ikutin firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi dengan pintar dan anak-anak diberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Saya hidup, saya sehat, puji Tuhan. Ya adik-adik yang ada di rumah, pagi tadi adik-adik kita semua sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami ya Bapak. Dan dari pagi juga Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini dan pakai kami semua Tuhan. Dan firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, pada hari ini kakak membawakan firman tentang Ishak memberkati Yakub. Ya, suatu hari adik-adik, ada seorang bapak, ia mempunyai 2 orang anak kembar. Dan kedua anak ini tumbuh menjadi besar, dan pada suatu hari karena bapak mereka sudah tua dan ketika melihat juga matanya sudah mulai kabur-kabur, dan di situ ia memanggil anak sulungnya Esau lalu berkata, Esau, sekarang bapak sudah tua, dan ketika bapak melihat, mata bapak sudah mulai kabur, jadi bapak tidak bisa melihat. Dan di situ anaknya Esau datang, dan bapak Ishak berbicara kepadanya, ambillah panahmu dan pergi ke padang untuk mencarikan sebuah binatang. Ketika pulang, kamu masaklah kamu mengolah menjadi makanan yang enak, lalu bawakan makanan itu kepada saya. Karena ketika saya makan makanan itu, saya akan memberkati kamu. Dan ketika adik-adik, Bapak Ishak bersama anaknya Esau, mereka sedang berbincang. Ada Ibu Ribka yang sedang berdiri di belakang pintu. Dan di situ Ibu Ribka ini mendengar perbincangan Bapak Ishak bersama anak sulungnya Esau. Lalu ketika Esau mengambil panahnya ke padang untuk memburu, lalu Ibu Ribka dia berbicara kepada anaknya yang bungsu Yakub, katanya, anakku, pergilah ke kandang domba, ambillah 2 ekor kambing domba, bawalah ke sini. Dan ketika kamu membawa ke sini, maka ibu akan mengolahnya menjadi makanan yang enak. Lalu kamu membawakan makanan ini kepada bapakmu untuk bapakmu makan. Lalu bapak kamu akan memberkati kamu. Lalu di situ Yakub berkata, Ibu, kakakku kan badannya berbulu, sedangkan aku badanku licin. Bagaimana mungkin bapak tahu bahwa aku adalah Esau? Lalu ibunya berkata lagi kepada anaknya Yakub, ketika kamu mengambil 2 ekor
kambing domba kamu membawa ke sini, lalu ibu mengolahnya menjadi makanan yang enak. Di situ bulu domba itu kamu akan ibu tempelkan ke dua lengan kamu, lalu di leher kamu. Dan di situ apa yang diperintahkan oleh ibu Ribka kepada anaknya Yakub, ia melakukannya. Dia ke kandang kambing domba, lalu membawakan 2 ekor anak domba, lalu membawakannya ke ibunya. Ketika sampai di ibunya mengolah menjadi makanan yang enak. Lalu Yakub membawakan makanan ini kepada bapaknya untuk makan. Lalu ketika di depan pintu, Yakub memanggil, "Bapak, aku membawakan makanan buat kamu." Lalu Bapak Ishak bertanya kepada anaknya Yakub, "Kamu siapa?" Karena karena Bapak Ishak matanya tidak bisa melihat, jadi dia bertanya, "Kamu siapa?" Lalu Yakub menjawab, "Aku anakmu Esau." Lalu Bapak Ishak berkata, "Suaranya adalah suara Yakub, tapi badannya adalah badan Esau." Ya, jadi mulai dari situ Bapak Ishak percaya bahwa Yakub adalah Esau. Dan di situ Bapak Ishak menerima makanan yang dibawa oleh anaknya Yakub, lalu dia makan. Ketika selesai makan, maka ia akan memberkati Yakub. Ketika Ishak memberkati Yakub, ia berkata, "Tanah-tanah yang subur akan berlimpah bagimu, dan gandum dan anggur akan melimpah bagimu. Tuhan akan memberkati engkau." Ketika Ishak sudah memberkati Yakub, lalu Yakub keluar dari kamar bapaknya. Ketika Yakub keluar dari kamar bapaknya, lalu Esau pulang dari padang, dan ketika pulang ia memasakkan makanan yang enak buat bapaknya. Ketika ia berjalan masuk ke dalam kamar bapaknya, Yakub sudah keluar, lalu ia memanggilnya, "Bapak, saya sudah datang dan saya membawakan makanan yang enak buat Bapak." Lalu Bapak Ishak terkejut. "Kamu siapa?" "Saya anak sulungmu Esau." Kata bapaknya, "Saya sudah memberkati adikmu." Lalu di situ Esau mulai menangis, dia sangat terharu karena Ishak sudah memberkati adiknya Yakub. Kata Esau kepada bapaknya, "Yakub sudah merampas hak sulungnya daripadaku. Lalu sekarang ini juga Yakub sudah datang dan Bapak memberkatinya. Saya tidak mendapatkan apa-apa." Dan mulai dari situ Esau marah kepada Yakub karena semua yang ada pada Esau dirampas semua oleh Yakub. Hak sulungnya sudah dirampas, dan berkat yang harus diberkat oleh Esau sudah dikasih ke adiknya Yakub. Ya, adik-adik yang ada di rumah sekalian, dari cerita ini kita harus tetap tegar kepada Tuhan. Kita tidak boleh berbohong, karena seandainya Yakub tidak mendengarkan kata ibunya, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Jadi karena Yakub ia mendengarkan apa perkataan ibunya,
maka hal ini terjadi dan bapaknya Ishak juga dia memberkati Yakub. Ya, pesan kepada adik-adik bahwa adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi kita harus tetap percaya. Adik-adik harus melakukan di dalam kehidupan hari-hari demi hari buat kehidupan kita ke depannya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, dalam keadaan apapun kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Jangan ada godaan sedikit pun, ya ini jalan yang lebih baik jadi kita harus memilih itu. Tidak boleh. Apapun itu kita harus tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini adik-adik, Yesaya pasal 30 ayat 18 bagian C. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, inilah firman yang kakak sampaikan. Semoga firman ini terus bertumbuh di dalam hati adik-adik dan adik-adik boleh melakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Adik-adik, mari ikutin kakak, kita mau belajar berdoa untuk papa mama, untuk teman-teman, untuk kakak-kakak. Walaupun kita masih kecil, kita mau membawa doa-doa kita kepada Tuhan, dan biarlah doa-doa kita menyenangkan hati Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan hadir melawat kami ya Bapak. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami, yaitu kami mau berdoa secara khusus untuk Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan panjang umur. Engkau sendiri memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau sendiri memberi mereka hati yang takut dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun, sehingga apapun yang dikerjakan tangan mereka selalu berhasil dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk diri kami yang masih kecil ini Tuhan. Engkau lindungi, Engkau pelihara kami, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memberi hidup kami kepada Engkau. Dan lebih dari itu, kami juga menyerahkan masa pendidikan kami dan masa depan kami, semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus mencukupkan semuanya pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin kehilangan papa mama, kehilangan tempat tinggal, mereka tidak sekolah, mereka tidak bisa beribadah seperti kami. Tuhan sendiri menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mencukupkan makan minum mereka, agar mereka juga menikmati kemurahan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk kakak-kakak yang sudah mengajar kami untuk ibadah online. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan mereka, di dalam masa depan mereka. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa buat Pak Gembala dan keluarga. Tuhan berkati sehat dan panjang umur. Tuhan berkati segala usaha mereka. Tuhan berkati anak-anaknya. Tuhan berkati semua keluarga besarnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menghalau virus corona yang merajalela di bangsa kami. Biarlah bangsa kami cepat pulih dari virus corona, dan kami boleh bebas dan nyaman dan sehat untuk bisa beribadah, bisa sekolah lagi dengan baik dan sehat dan aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami dengan shalom yang daripada Tuhan. Biarlah bangsa kami pulih, bangsa kami sehat, bangsa kami dimenangkan dari hal-hal yang jahat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.